Oke guys, Abah Anies Baswedan di Unpad tentunya berdiskusi yang sudah diundang beberapa hari yang lalu untuk memberikan kuliah umum hukum tata negara. Masya Allah, ini abah kita sudah hadir dan sudah berjumpa dengan beberapa mahasiswa menyambutkan Abah Anies. Alhamdulillah. Ini jadi terus videonya. Guys ya, nanti kita akan mantap guys. Ini masih awal datang, banyak mahasiswa yang untuk berfoto. Tapi muncul. Nah, kita mencoba untuk menerapkan prinsip ini. Tidak pernah satupun kritik itu diproses, walaupun fit. Nah, kenapa? Karena kami percaya ini adalah bagian dari upaya mencerdaskan. Jadi gini, kalau saya membuat kebijakan untuk sebutlah sumber resapan, lalu Pak Mei mengkritik, bikin tulisan mengkritik tentang apa kebijakan sumber resapan. Apa yang terjadi? Saya harus menjelaskan, ini loh kebijakan ini kenapa dikerjakan A, B, C, D, di counter lagi. Enggak, ini merusak D, E, F, G. Saya jawab lagi. Proses jawab menjawab ini bagi seluruh publik adalah namanya public education. Betul, Bah. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kritik itu sebetulnya adalah amunisi bagi negara untuk mencerdaskan pemilih, mencerdaskan. Jadi kesimpulan saya waktu lihat ini, jika kebijakan yang dibuat itu menggunakan akal sehat, maka tidak takut kritik. Karena dia bisa jawab dengan akal sehat. Kalau menggunakan kebijakan menggunakan data, dia tidak takut dengan kritik. Karena dia bisa dijawab dengan, tapi kalau datanya nggak masuk, visibilitasnya nggak ada, lalu dikritik, nah itu defensif. Tutup mata. betul. Kita sering ngalamin kan? Mau bikin kota, belum ada studinya, udah diputuskan. Bener nggak tuh? Dah. Mau nyambungin Jakarta sama Bandung, belum ada studinya, dibuat. Banyak teman-teman, contoh-contohnya banyak sekali. Nah yang begitu-begitu biasanya memang tidak mau memberikan ruang untuk, kenapa? Karena begitu dibuka ruang, yang terjadi justru, nah itulah sebabnya kenapa ruang terbuka, ruang ini harus ada, supaya semua kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang bisa dijelaskan. Ini ciri-ciri yang harus kita antisipasi, karena tanda-tandanya muncul, teman-teman. 4 ini. Nah, check and balances ini sering jadi formalitas akhir-akhir ini. Padahal check and balances itu adalah benteng internalnya demokrasi, agar kekuasaan tidak menjadi absolut. Ini salah satu kata kunci. Minim sekali kritik dari anggota DPR. Koalisinya sangat besar. Kemudian judicial review seringkali sumir, urusan-urusan kecil yang besar-besar tidak bisa dieksekusi. Dan studi menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai DPR perannya hanya simbolik. Kemudian teman-teman soal partisipasi politik dari publik.
Nah, bila partisipasi itu ditekan, maka sebenarnya demokrasi yang mengalami Kemunduran. tekanan. Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa contoh undang-undang yang cepat disahkan, ruang percakapan tertutup. Kemudian kritik dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai kontribusi. Dan studi tentang kebebasan sipil, faktanya menunjukkan angka yang mengalami penurunan. Kemudian perasaan tidak didengar di masyarakat ini muncul. Ini teman-teman, indikasi-indikasi bahwa ada gejala penurunan atas kualitas demokrasi kita. Dan kampus harus menjadi yang mengantisipasi. Harus. Lalu, di sisi lain, proses politik memang ada yang berada di dalam pemerintahan dan di luar. Iya. Yang berada di luar sering disebut sebagai Oposisi. sisi. Nah, jadi demokrasi itu tidak hanya membutuhkan ruang untuk setuju, tapi demokrasi juga membutuhkan ruang yang aman untuk tidak setuju. Betul. Masih berkaitan dengan pertanyaan Andi, teman sebelumnya, dan Iya. juga sudah dielaborasikan oleh teman yang di floor tadi. Pertanyaan saya kan seperti yang kita tahu, saudari kita di ITB sebelumnya ditangkap atas dasar pasal 45 dan pasal 51. Saya akan sedikit frontal karena membuat meme berciuman antara Pak Prabowo dan Jokowi. Namun sebenarnya tindakan ini tersebut merupakan penyuaraan atas kritik adanya matahari kembar atau kekuasaan ganda yang ada di Indonesia saat ini. Hal itu merupakan ruang kritik dalam kebebasan berekspresi digital, mengingat sekarang itu juga belum ada regulasi AI yang mengatur terkait dengan kekayaan digital tersebut. Pihak-pihak juga sudah memberikan banyak tanggapan terkait hal ini. Seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan kalau misalkan hal itu tuh tidak sepantasnya ditangkap karena seharusnya kesusilaan yang berada di pasal 45 itu harus dikedepankan yang berkaitan dengan ketelanjangan dan lain-lainnya. Sementara tindakan ini merupakan kritik terhadap matahari kembar dan juga pihak Amnesty International menyatakan kalau misalkan tindakan ini tidak seharusnya dibungkam, tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan pidana karena itu merupakan ruang kritik. Namun ITB sendiri, pihak kampus ya seperti Bapak bilang, kampus ini harus menjaga moral-moral demokrasi yang terpimpin, tidak memberikan tanggapan terkait kritik yang diberikan. Ia hanya mengatakan kalau misalkan tindakan dari siswa tersebut harus dibina. Dan juga pihak istana hanya mengatakan kalau misalkan tindakan tersebut tidak dilaporkan atas delik aduan dari Pak Prabowo sendiri. Mahasiswi ini tuh harus dipidana. Namun tidak ada yang menyatakan mengenai kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat publik, pemerintahan terkait kritik yang diberikan? Tidak ada. Mereka hanya berfokus bagaimana mahasiswa ini jadi termasuk tindakan pidana atau bukan. Sementara kritik yang ia berikan ini tidak ada tanggapannya gitu. Jadi yang sebenarnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak terkait kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, dan juga bagaimana dan apakah penting perlu adanya regulasi AI untuk mengatur terkait tindakan hal ini? Terima kasih. Jadi gini, Firda, ketika menyangkut soal teknis hukumnya, biar yang di fakultas hukum yang menjawab. Saya fakultasnya agak beda. Betul. Fakultasnya fakultas ekonomi. Jadi saya punya batas mana yang saya bisa masuki. Ketika menyangkut perdebatan soal pasal, soal hukum, saya nggak bisa masuk di situ. Tapi pada prinsip utamanya adalah di dalam sebuah demokrasi, ruang kebebasan itu harus dijaga. Ya. Adapun ketika kritik itu muncul, lalu tidak direspon, tidak ada respon apapun, sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana negara itu bekerja. Ya. Sebenarnya, kalau responnya bentuknya adalah pelarangan, bentuknya adalah tekanan, di situ menjadi salah. Ya. Tapi kalau sikapnya diam, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Ya. Tidak bisa disalahkan untuk diam. Tapi kalau pelarangan, selama yang melakukan tidak kemudian dihentikan, negara bisa diam. Cuman kalau diam terus-menerus, maka negara akan kehilangan
legitimasi moral minimal. Karena itu negara biasanya harus merespon. Jadi terkait dengan kritik-kritik seperti ini, saya melihatnya dari praktek demokrasi, itu yang harus dijaga. Ketika ada sebuah peristiwa seperti ini, teman-teman jangan membayangkan ini soal mahasiswa ITB ya, bukan. Iya. Ini bukan itu. Ini adalah pesan untuk menggaungkan satu kata. Takut. Yang tadi saya katakan, fear. Sehingga ketika seseorang akan mulai gambar, mulai mikir, sebentar. Saya kalau gambar nanti proses hukum nggak ya? Jadi ini bukan soal anak satu, tapi bukan. Ini adalah proses menimbulkan rasa takut itu kenapa berbahaya. Dan itu kenapa dalam proses demokrasi tidak boleh terjadi. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyatnya. Tidak berhak negara. Dan kalau ada negara melakukan itu, maka harus dilawan. Jadi ini menurut saya yang penting di situ. Jadi kalau muncul, maka para orang-orang kreatif bikin aja lebih banyak lagi. Bikin lebih banyak lagi. Nanti cek, mau pada diproses nggak tuh? Apa mau semuanya diproses? Bisa. Jadi menurut saya kalau udah begitu, berikan dukungan, satu dengan persoalan kasusnya, yang kedua, ya kritik yang lain dibiarkan bermunculan. Dengan cara seperti itu, maka rasa takut bisa dieliminasi. Jadi kebetulan